Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih hari ini berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Roh Kudus mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah Bapak Ibu ada dalam masalah yang banyak? Bisakah itu masalah dari rumah, kerjaan kita di kantor yang menumpuk? Lalu hati ini gelisah untuk memikirkan masa depan. Kemudian melihat orang-orang pada senyum-senyum di media sosial. Rasanya Bapak Ibu dan Saudara, kita merasa kok saya ketinggalan. Berbeda dengan kehidupan yang lain. Kita mulai membandingkan diri dengan orang-orang yang kita lihat di media sosial. Bagian ini cukup celaka jika kita membandingkan diri dengan dunia luar, apalagi media sosial. Tetapi pada hari ini ada kalimat yang indah untuk mengingatkan kita sekalian, termasuk saya pada hari ini. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia menuliskan ini posisi Rasul Paulus ada di dalam penjara. Yang namanya penjara bukan tempat yang nyaman. Ya, walaupun kita belum masuk dalam penjara, semua kita yang mendengar firman hari ini. Penjara tentu tempatnya bukan tempat yang nyaman bagi seseorang. Itu bisa merupakan aib bagi seseorang atau merupakan tempat yang membuat merasa bahwa hidup tidak ada lagi gunanya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar dari kehidupan Paulus. Yang menariknya adalah di dalam penjara ia menuliskan surat yang luar biasa untuk dibagikan kepada jemaat yang dilayani, yaitu di Filipi. Bapak Ibu dan Saudara, ada kasus yang terjadi di dalam jemaat. Siapa itu? Kalau kita lihat di dalam bagian ayat 2 dalam satu pasal ini, kita boleh melihat ada pertengkaran atau ada konflik yang terjadi di antara para pelayan Tuhan. Siapa mereka? Yaitu Euodia dan Sintike yang berselisih. Suasana gereja tentu tidak nyaman, panas, pelayanan jadi terasa berat di hati. Tapi Paulus tidak menulis surat yang marah-marah kepada mereka atau yang mengeluh. Kenapa? Ia justru menulis surat yang penuh sukacita. Bahkan ia mengulang 2 kali Bapak Ibu kalau kita lihat. Bersukacitalah, lalu di bagian yang kedua dia katakan kembali, bersukacitalah. Sukacita yang Paulus ajarkan bukan kegembiraan karena dapat uang yang banyak, atau naik jabatan, atau berlibur ke luar negeri. Itu sukacita biasa, naik turun seperti ombak Bapak Ibu dan Saudara. Sukacita yang Paulus bagikan ialah sukacita yang berbeda dari yang ditawarkan oleh dunia ini atau yang kita lihat yang tersebar di media sosial. Sukacita dalam Tuhan tentu berbeda. Ia datang dari hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kita tahu Yesus sudah mati untuk kita karena dosa-dosa kita. Ia bangkit mengalahkan maut dan mengasihi kita selama-lamanya. Itu seperti akar pohon yang dalam. Badai boleh datang, tetapi pohon tetap kuat karena akarnya mencengkeram tanah. Paulus bisa tetap gembira di penjara. Kenapa Bapak Ibu? Karena ia tahu rantai bisa mengikat tubuhnya, tetapi tidak bisa mengikat hatinya yang melekat kepada Yesus Kristus. Hari ini ada 2
bagian penting yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam mengikut Tuhan. Sukacita dimulai dari pilihan, bukan menunggu perasaan datang. Sukacita sejati dimulai ketika kita memutuskan, hari ini aku memilih ingat kasih Tuhan, bukan hanya fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Contoh praktisnya Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ribut dengan pasangan suami istri, pilih diam sebentar, tarik napas, lalu kemudian kita mengingat Tuhan mengasihi kita berdua. Atau contoh lain, saat uang mulai menipis di rekening kita, apa yang harusnya kita pilih? Pilihlah bersyukur untuk nasi hari ini, makanan yang cukup hari ini. Maka percayalah, Tuhan akan mencukupkan segalanya bagi kita. Saat hati ini mulai lelah, mari kita pilih duduk sebentar. Kemudian marilah berdoa singkat di hadapan Tuhan. Sederhana, kita bisa lakukan. Tuhan, tolong aku hari ini. Ini bukan pura-pura senang Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini adalah latihan iman. Mengalihkan pandangan dari masalah ke Tuhan kita yang setia. Amin. Bagian yang kedua. Sukacita dalam Tuhan bisa memulihkan hubungan dan memberkati orang lain. Sukacita Paulus di penjara justru menolong jemaat Filipi yang sedang ribut. Mengapa? Ketika hati kita dipenuhi sukacita dari Tuhan, kita lebih mudah memaafkan orang yang menyakiti hati ini. Kita lebih sabar menghadapi anak yang rewel atau rekan yang dalam tanda kutip mungkin menyebalkan. Senyum kita, ketenangan kita bisa jadi berkat bagi orang di sekitar tanpa perlu berkata-kata panjang. Sukacita kita bukan hanya untuk diri sendiri. Tuhan rancang agar menjadi berkat bagi keluarga kita, tetangga kita, bahkan rekan kerja, rekan pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara. Di tengah hidup yang penuh tekanan, mungkin kita ditagih, masalah keluarga, kelelahan. Hari ini Allah menawarkan sesuatu yang langka bagi saya dan kita sekalian, yaitu sukacita yang tidak mudah hilang. Bukan sukacita karena hidup terlihat lancar, pekerjaan, usaha lancar, tetapi sukacita karena kita memiliki Kristus yang sudah mengalahkan dosa, maut, dan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, izinkanlah Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber sukacita sejati kita. Hari ini, esok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini ukuran sukacita kami ketika kami cukup, ketika semuanya lancar. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, biarlah sukacita yang sejati itu datangnya ketika kami dekat melekat kepada Yesus Kristus. Karena sumber sukacita kami adalah di dalam Yesus Kristus. Materaikan firman-Mu di hati kami, Roh Kudus mampukanlah kami untuk menghidupinya dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.